memperkenalkan diri, dan kalau bisa nanti di akhir-akhir kalau misalkan emang kan pasti ada sesi tanya jawab ya, anak-anak maksudnya ini buat mahasiswa harus banyak tanya ya, karena once in a lifetime experience nih, dapat tamu jauh dari Koto Gadang. Oke, the floor is yours, kuserahkan padamu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Ya, kita udah kenal lama, tapi akhirnya ketemu dengan peran yang berbeda nih sekarang. Sebelumnya saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ajeng dan teman-teman mahasiswa kasih kesempatan ke saya untuk sharing ya. Saya sama sekali nggak tahu, disuruh ngisi kelas arkeologi, terus arkeologi kolonial, arkeologi aja baru dengar karena berteman dengan Mbak Ajeng nih. Jadi disclaimer dulu, saya bukan ahli, tapi saya saat ini menjadi penggerak di Desa Wisata Koto Gadang, di mana desa itu potensinya salah satunya adalah wisata sejarah dan wisata edukasi. Saya perkenalkan diri, nama saya Jurian, biasa dipanggil ya Jur kalau di Jakarta, tapi karena di Koto Gadang ini adalah keluarga ya. Ayah ibu saya aslinya dari Koto Gadang, meskipun lahir di rantau. Ayah lahir di Bali, ibu lahir di kota besar Kota Padang sebelum mereka ketemu di Jakarta. Jadi saya pun lahir dan besar di Jakarta. 3 tahun lalu saya balik ke Koto Gadang. Sebenarnya bukan balik, tapi pindah ke kampung halaman nenek moyang saya karena melihat Koto Gadang full of potential gitu untuk dikembangin. Saya izin share screen. Mungkin yang bisa dilihat pertama, ini saya kasih dulu alamat website kotogadang.id. Nanti teman-teman bisa sambil explore sendiri. Tapi di sini bisa teman-teman lihat Koto Gadang, Nagari Cendekia dan Berbudaya. Jadi memang kekuatan berpikir, kekuatan literasi, dokumentasi itu memang sudah ada di Nagari Koto Gadang sejak dulu, dan berbudaya karena kita punya kebiasaan hidup yang sangat unik. Itu teman-teman bisa lihat di Jakarta bagaimana indeks kualitas udara dan suhunya. Di kanan atas ini Koto Gadang 19 derajat teman-teman, ini live ya per detik ini. Jadi enak banget ya. Ya, dan air quality index kita 40, sehat. Jadi ini selalu saya sampaikan di awal live updates ya, karena inilah yang membuat orang-orang ingin ke Koto Gadang, khususnya dari kota-kota besar metropolitan. If you wanna take a break di tempat adem dan kualitas udara yang sehat, please sempatkan diri nanti untuk mampir ke Koto Gadang. Gitu. Ini saya sekarang mau share terkait materi saya. Oke. Oke, apa sudah terlihat? Sudah terlihat ya, Mbak Ajeng ya? Oke, thank you. Sorry, tadi saya lost contact. Ini yang saya bawa setiap kali saya dikasih kesempatan untuk bercerita tentang Koto Gadang. Jadi, The Village of Scholars atau Desa Para Cendekiawan. Ini saya sebagai founder dari KG Sumbar, sebuah entitas usaha berbasis PT sekarang. Tadinya kita adalah gerakan sosial, sekarang kita jadi social enterprise, namanya KG Sumbar. KG itu sebenarnya huruf K dan G, yaitu singkatan dari Koto Gadang. Tapi penulisannya kita tulis KAGE. Sedikit tentang KG Sumbar, didirikan bulan Maret 2022, jadi baru saja berulang tahun keempat. Umurnya masih sangat muda. Oleh saya sendiri, saya selama ini kerjanya di korporat, teman-teman. Jadi ngobrol tuh jarang sama manusia. Saya buka data, saya analisa bisnis, dan kebanyakan hidup saya ada di laptop dan database. Per 2023 saya pindah ke
Koto Gadang, sebuah desa di mana nenek moyang saya berasal. Dan kita bikin KG Sumbar, yang fokusnya bukan pariwisata waktu itu. Fokusnya adalah preservasi kawasan pusaka Koto Gadang. Karena Koto Gadang itu sejak 2006 sudah menjadi kawasan pusaka berdasarkan SK Bupati Agam. Jadi Koto Gadang itu nama desa, kalau di Sumatera Barat disebutin Nagari, tidak ada desa, bukan desa kalau di sini. Jadi Nagari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, preservasi Koto Gadang, kawasan pusaka, apa aja sih aktivitasnya? Macam-macam. Paling murah, paling mudah adalah walking tours. Kita bisa jalan kaki keliling kampung, 42 hektar, mungkin 1,5 sampai 2 jam. Trekking kalau mau masuk ke alam, dan kita juga kelola sekarang sudah ada 10 rumah dengan konsep adaptive reuse menjadi homestay. Dan Koto Gadang selalu terkenal tentang pengrajin perak dan sulaman tangan. Nah, kalau Koto Gadang tuh kan jauh banget ya, mungkin abstrak sekali bagi teman-teman. Ini gambarannya. Kita ada di kawasan pusaka yang kenapa dijadikan kawasan pusaka? Karena sejak awal abad 19 itu sejak akhir abad 19 ini memang sudah tertata dengan sistem klaster. Jadi klaster mungkin Mas Abi waktu itu arsitek lebih cocok menjelaskan, tapi klaster adalah single entry, teman-teman. Mobil masuk dan keluar dari pintu yang sama. Ini nggak bisa tembus nih di ujung jalan ini. Di ujung jalan di atas itu tidak bisa tembus. Jadi harus kembali lagi ke pintu masuknya. Begitu juga di gambar kanan. Jika mobil masuk dari arah bawah, dia harus kembali lagi ke arah bawah. Karena di atas itu dead end atau cul-de-sac atau jalan buntu bagi kendaraan. Itu sudah ada sejak 1890-an, 1900 dan seterusnya sampai pembangunan rumah-rumah ini masif di tahun 1920-an. Tahun 1920-an sistem klaster itu tetap dijaga. Sebelum orang Koto Gadang punya mobil, mereka punya pedati. Jadi setiap klaster harus bisa dimasuki oleh pedati. Tapi buntu, harus balik lagi. Kalau jalan kaki bisa tembus kemana-mana di seluruh kampung, terkoneksi untuk pejalan kaki. Tapi untuk pedati tidak. Dan di masa berikutnya untuk mobil juga tidak. Itulah kenapa disebut cluster system yang dibagi berdasarkan datuk atau pemimpin adatnya. Di Koto Gadang ada 24 pemimpin adat yang disebut datuk, bergelar datuk. Jadi setiap datuk punya klasternya masing-masing. Saat itu, in the old days. Saat ini perkawinan sudah saling silang. Saya sebagai anak kemenakan dari datuk A menikah dengan anak kemenakan datuk B, sehingga garis-garis klaster semakin sumir, tapi masih dapat jelas terlihat beberapa klaster utama di kawasan pusaka Koto Gadang. Selain heritage dari segi sejarah atau arsitektur kolonial, kita ada di tepi Ngarai Sianok. Jadi kita ada di Geopark Nasional Ngarai Sianok Maninjau. Ngarai Sianok ke Danau Maninjau itu 40 kilo, 30 kilo mungkin, saya kurang pasti, teman-teman bisa lihat di Google Map. By walking dan by car tentu berbeda, karena sebenarnya jarak mungkin saja dekat, tapi kalau by car tentu banyak jalur yang harus berputar, karena kita ada di bentang alam yang sangat indah, tapi juga sangat rentan. Ngarai Sianok dan Danau Maninjau terjadi puluhan ribu tahun lalu dalam suatu kejadian alam meletusnya Gunung Sitinjau, yang mengakibatkan terbentuknya Danau Maninjau dan terjadinya rekahan atau patahan Ngarai Sianok yang memisahkan Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi. Jadi kalau dari Koto Gadang jalan kaki ke Kota Bukit Tinggi jam gadang 1 jam kurang, kalau naik motor 15 menit nggak nyampe. Jadi sangat dekat dengan Kota Bukit Tinggi dengan jam gadang. Nah, ini mungkin bidangnya teman-teman, Mbak Ajeng dan lain-lain. Tapi memang karena kita preservasi kawasan pusaka, kita harus tahu cerita tentang siapa kita, apa yang kita lakukan, khususnya di Koto Gadang di masa-masa sebelum ini. Koto Gadang sebuah nagari atau desa, kecamatan Ampe Koto. Ampe itu bahasa Minangnya 4. Jadi kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam.
tepat di bawah kaki Gunung Singgalang dan di tepi Ngarai Sianok. Jadi bayangin keindahan alam itu luar biasa, tapi kerentanannya juga luar biasa. Kita terpapar dengan gempa bumi, tanah longsor, erupsi Gunung Merapi, dan seterusnya itu menjadi sehari-hari. Sehingga konsep sustainability dan konsep ketahanan itu sangat dijaga oleh masyarakat di Koto Gadang. Ada 3 jorong, kalau di kota mungkin RT RW, di desa atau di nagari, di bawah nagari ada jorong. Ada 3 jorong. Yang pertama Gantiang, rata-rata jadi tukang jualan emas. Teman-teman yang suka main ke Melawai Plaza, Melawai Plaza kayaknya udah nggak populer ya. Tapi pedagang emas kalau di Jakarta Selatan itu banyak nama tokonya Singgalang. Itu biasanya dari Koto Gadang atau dari daerah sekitar Koto Gadang. Makanya namanya Singgalang karena kita ada di kaki Gunung Singgalang. Yang kedua Sutijo, nama jorongnya atau nama RT RW-nya. Sutijo ini adalah area yang dari zaman dulu orang Koto Gadang bersawah di situ. Jadi secara tata ruang tidak berubah. Mereka menjadi sebuah wilayah tangkapan air atau water catchment, sehingga sawah basah tetap terjaga, tidak boleh dibangun perumahan. Dan di beberapa titik ada hutan ringan dan Ngarai Sianok meninjau geopark. Dan yang ketiga adalah kawasan pusaka Koto Gadang, di mana orang-orang memang sudah hidup di situ dari awal abad 19, abad 20, dan inilah Koto Gadang yang dulu. Semua rumah masih sangat Minangkabau, beratapkan berbentuk tanduk kerbau, ukiran di dinding, dan atapnya gabungan antara ijuk dan rumbia. Rumbia itu daun-daun kelapa ya, pohon-pohon kelapa atau aren, sejenis palem-paleman. Itu orang Koto Gadang ini dari dulu udah bermigrasi dari Pariangan di awal abad 17, dan ya kalau sejauh yang kita tahu budaya turun temurun, nenek moyang saya di situ abad 18 awal abad 19 sudah menetap di situ. Dan yang paling banyak bukti sejarahnya adalah silsilah atau ranji, turun temurun dari para wanita sampai ke bawah. Itu awalnya memang orang Koto Gadang bertani, berkebun, lalu akhirnya berkembang menjadi pengrajin perak. Ini di kanan adalah pengrajin perak yang dulu mungkin belum punya toko, belum punya online store, tapi mereka sudah mulai pengrajin perak. Dan akhirnya mereka menjual di rumah masing-masing. Perang Padri, teman-teman. Ini mungkin saya nggak pantas ngajarin sejarah, tapi ya Perang Padri salah satu impact atau dampaknya ke Koto Gadang adalah bagaimana saat Sumatera Barat, bukan Sumatera Barat saat itu, saat Minangkabau terpecah antara kaum adat dan kaum agama, orang Koto Gadang hampir semua masuk ke dalam kaum adat. Gitu. Jadi memang yang berkembang belakangan adalah orang-orang yang terpapar pada pendidikan Barat. Bahasa pertama nenek kakek saya 4 orang, bahasa pertamanya Belanda, bahasa keduanya Minang, dan bahasa ketiganya Indonesia. Karena terpapar bahasa Indonesia jauh setelah masa hidup mereka, artinya mereka sudah dewasa, bahkan sudah tua ya, 1945. Kakek nenek saya rata-rata lahir di tahun 1910, 1912, 1916, sehingga bahasa pertama mereka Belanda. Karena di zaman itu saat orang-orang Minangkabau menempuh pendidikan di surau, di masjid, orang-orang Koto Gadang menempuh pendidikannya sudah di sekolah dasar, HIS, dan lanjut AMS, bahkan HBS, dengan berbahasa pengantar bahasa Belanda. Sehingga tahun 1830-an itu tercatat sudah banyak sekali orang-orang Koto Gadang yang mulai masuk ke juru tulis di kantor pemerintahan, penerjemah, dan kejaksaan, dan lain sebagainya. Kakek dari Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita, kakeknya adalah seorang jaksa, gitu. Abdul Rahman. Abdul Rahman adalah seorang jaksa. Bapaknya Agus Salim, Sultan Salim juga seorang jaksa. Jadi bayangkan tahun 1840-1850 orang Koto Gadang sudah terpapar dengan jabatan-jabatan di birokrat. Nah,
Ini gambaran-gambaran Koto Gadang yang dulu disebutnya Kota Gedang. Ini tahun 1906, Kindervereniging Julius, anak-anak pelajar di Bukit Tinggi yang berasal dari Kota Gedang. Jadi bisa dilihat, teman-teman bisa lihat gaya busananya sangat-sangat jauh dari budaya Minangkabau ya, gitu ya. Tentu ini plus dan minus lah. Tapi kita bisa lihat adanya pelakat panjang, pelakat pendek, dan di situ membuat Koto Gadang punya peran sentral. Akhirnya di pelakat pendek itu salah satu perjanjiannya adalah Koto Gadang memberikan akses pada pemerintahan Hindia Belanda untuk masuk ke sebuah desa lebih jauh yang saat itu diduga menjadi tempat berkumpulnya atau markasnya kaum padri atau kaum agama. Dan in return, sebagai imbalan, orang-orang Koto Gadang boleh menempati posisi-posisi birokrat di kantor pemerintahan. Itu long story short tentang dinamika Koto Gadang, kenapa bisa pada sekolah tinggi dan sekolah berbahasa Belanda. 1850-an sudah tercatat ada beberapa yang bekerja di kantor pemerintahan, dan yang paling terkenal yang dokumennya ada adalah kakek dari Haji Agus Salim, Abdurrahman Datuk Dinagari namanya. Dan setelah itu ternyata orang-orang Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda merasa senang ya, kinerja orang Koto Gadang positif di pemerintahan, dapat diandalkan, dan akhirnya semakin banyak lah dimintai referral. Mungkin dulu belum ada kirim-kirim CV ya, kalaupun kirim CV mungkin waktunya bisa 2 minggu, sebulan, dan nggak ada LinkedIn, sehingga pemerintah Hindia Belanda cuma minta referral. Abdurrahman Datuk Dinagari ditanya, kamu ada lagi nggak yang mau kerja di pemerintahan? Saudara kamu atau teman kamu? Oh, oke Pak, ada nih anak saya, Sultan Salim, saya jamin bagus. Masuklah Sultan Salim jadi jaksa. Dan begitu juga orang-orang Koto Gadang yang lain. Sehingga di awal tahun 1900-an, orang Koto Gadang tuh udah mindsetnya adalah sekolah, sekolah, dan sekolah. Dan sekolah biar bisa jadi apa? Biar bisa kerja di kantor. Nah, jadi plus minus teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, orang Minang, orang Sumatera Barat tuh pandai dagang. Orang Koto Gadang sangat tidak pandai berdagang. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang di toko, jualan, rumah makan Padang, tailor, tukang jahit, apalagi orang Sumbar, banyak sekali ya kemampuan berdagangnya. Di pasar Tamrin City itu udah yang jual kain, nah itu udah orang Sumbar semua, tapi tidak ada satupun orang Koto Gadang. Karena orang Koto Gadang fokusnya bersekolah dan lanjut ke kantor, birokrat, diplomat, akademisi, dan seterusnya. Dan yang membuat itu semakin jelas adalah di mana tahun 1910 Koto Gadang membuat Studi Fonds Koto Gadang. Studi Fonds Koto Gadang mungkin sekarang di level negara LPDP ya, beasiswa ya, beasiswa. Jadi Student Funds, Studi Fonds itu Student Funds, di mana nggak tanggung-tanggung 2 orang pilot project dikirim ke Belanda untuk belajar ilmu pendidikan. Karena orang Koto Gadang bilang, kita mau punya sekolah di kampung kita sendiri. Jadi anak-anak Koto Gadang nggak perlu jalan kaki melintasi Ngaresiano untuk sekolah di Bukit Tinggi. Yang zaman itu namanya Fort de Kock. Kita nggak mau. Kalau kita sekolah ke Fort de Kock, kita berebut sama orang Batu Sangkar, Payakumbuh, Padang Panjang, dan lain-lain. Itu melting point-nya, Bukit Tinggi, Fort de Kock. Kita mau anak Koto Gadang semuanya sekolah. Makanya kita harus bikin. Adalah inisiatif, kita mau bikin sekolah, tapi nanti saat sekolah jadi, siapa gurunya? Jadi sebelum proses pembuatan sekolah, paralel, kurang lebih paralel, 2 orang Koto Gadang dikirimlah ke Belanda untuk belajar ilmu pendidikan. Dan alhamdulillahnya tahun 1912, Hollandse Inlandse School di Koto Gadang berdiri. Dan 2 orang itu menjadi guru-guru pertama di HIS Koto Gadang. Sekolah dasar menengah mungkin, 8 tahun kalau nggak salah, berbahasa Belanda. Jadi di kampung kecil dengan populasi 1.000 orang saja, kita punya SD bertaraf nasional dengan bahasa pengantar bahasa Belanda di tahun 1912. Di mana
di Sumatera Barat lain saat itu masih sekolahnya di Surau. Ini kalau saya coba simplify, tentu ini subjektif hasil riset saya pribadi karena yang tidak ada dokumennya mungkin banyak lagi. Tapi dari dokumen-dokumen yang kita temukan, Abdul Rahman Datuk Dinagari, orang kaya besar, dia lahir tahun 1813, dia sudah menjadi seorang huf jaksa di Padang pada tahun 1856. Beliaulah kakek dari Haji Agus Salim. Lalu ini first generation ini ada 3 bersaudara, teman-teman. Abdul Rahman, Abdul Latif, dan Abdul Ghani. Abdul Latif tidak ada fotonya, sebagaimana banyak tokoh-tokoh agama. Dia tidak mengabadikan dirinya dalam sebuah foto, dan dia adalah yang menjadi kepala sekolah pertama dari etnis pribumi di Bukit Tinggi. Quick School dulu, namanya Quick School. Abdul Latif adalah ayah dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang imam di Masjidil Haram Mekah, dan yang pertama yang berasal dari non-Arab. Jadi anak dia merantau untuk menjadi imam. Jadi memang Abdul Rahman adalah seorang birokrat, Abdul Latif adalah seorang cendekiawan agama atau ulama. Dan yang ketiga yang di kanan ini adalah Abdul Ghani Rajo Mangkuto. Awalnya memang dia sebagai guru di Quick School, sama seperti kakaknya. Tapi ternyata kemampuan dia berbisnis one of a kind di Koto Gadang. Dia menjadi seorang pengusaha dan dipercayakan oleh oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memegang tata niaga kopi. Jadi dia pegang kunci gudang kopi di seluruh Sumatera Tengah saat itu, dan akhirnya dia bisa bisnis, dia bukalah perusahaan logistik sendiri, dan karena biasanya kalau udah bisa ngirim barang, dia naik kelas lagi ngirim orang. Dia bukalah travel agent khusus haji. Disitulah anak Abdul Latif, si Syekh Ahmad Khatib, diberangkatkan, naik travel agent dari omnya. Dan di Arab Saudi dia jadi imam Masjidil Haram dan akhirnya menetap di Mekah Al-Mukarramah, anak dari Abdul Latif, yaitu kemenakan dari Abdul Ghani Rajo Mangkuto. Kalau teman-teman baca beberapa literatur, Abdul Ghani Rajo Mangkuto adalah orang terkaya di Sumatera Tengah saat itu karena kemampuan dia berbisnis bidang logistik dan travel agent. Itu 1850-an tuh. Lalu mulailah pemerintah Hindia Belanda tanya, referral. Ayo dong, cari lagi dong. Kita memperluas wilayah jajahan, tanda kutip. Kita butuh lagi orang-orang hebat. Orang Koto Gadang ada lagi nggak? Sultan Salim, anak dari Abdul Rahman. Dia jadi huf jaksa di Tanjung Pinang. Dulu Riau atau Kepulauan Riau, ibu kotanya di Tanjung Pinang, dan dia ada di situ. Syekh Ahmad Khatib, anak dari Abdul Latif, the next generation, dia memutuskan jalan agama sebagai bentuk kontribusinya. Dia ke Saudi dan tidak pernah kembali lagi. Relate ke cerita awal tadi, karena dominan di Koto Gadang adalah saat itu adalah kaum adat, bukan kaum agama. Sehingga kaum agama tanda kutip mungkin tersisih dan dia berkontribusi di daerah lain. Salah satunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Yang berikutnya Yahya Datukayo. Yahya Datukayo literaturnya mulai banyak. Yang terkenal adalah dia anggota Volkskrant, di mana dia adalah salah satu anggota Volkskrant yang terus mengkampanyekan bahasa Indonesia, dulu bahasa Melayu ya teman-teman, sebelum bahasa Indonesia, dan dia menolak untuk berbicara dalam bahasa Belanda di dalam sidang-sidang Volkskrant. Dia dulu adalah kepala distrik atau camat kalau sekarang. Dulu sebelum jadi kecamatan di Sumbar itu di Minangkabau namanya Kelarasan. Jadi dipimpin oleh Tuan Kularas. Beliau jabatannya adalah Tuan Kularas Ampat Koto. Dialah yang dari jabatannya sebagai Tuan Kularas, dialah yang menginisiasi studi Fons dan akhirnya Waterleiding. Waterleiding adalah pipa air di mana sadar penuh orang Koto Gadang kita tidak boleh menggali sumur karena kita ada di daerah yang rentan longsor. Sehingga Yahya Datukayo menginisiasi tahun 1913 mengimpor pipa besi dari Belanda. Karena kecerdasannya, beliau berpikir kita ada di kaki Gunung Singgalang, kenapa kita harus gali sumur? Kenapa nggak kita tarik air dari mata air di Gunung Singgalang, kita salurkan pakai pipa ke seluruh Koto Gadang. Dibutuhkan 20 tahun dan 1933 diresmikanlah Waterleiding, di mana sampai hari ini saya masih menggunakan fasilitas Waterleiding yang
diinisiasi oleh beliau. Ini studi Fons, tadi sedikit banyak sudah dijelaskan. Setelah 1910 berhasil mengirim Kahar Masyur dan Rustam ke Belanda untuk belajar pendidikan. Nggak sampai situ aja, tahun yang sama dikirim lagi 20 orang ke Batavia untuk belajar sekolah vokasi. Di beberapa literasi ada tulisannya sekolah tukang, sekolah kemampuan kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Tapi nggak terlalu jelas di dokumen yang saya dapat. Intinya mereka semua mengejar pendidikan sekolah vokasional. Angkatan 1, 1912, HIS tadi muridnya 150. Bayangkan 150, penduduk 1000. Jadi itulah yang dari penelitian Bapak Mokhtar Naim membuat Koto Gadang menjadi desa paling terpelajar di dunia. Karena secara komposisi, lulusan sekolahnya atau sarjana belakangan paling banyak secara komposisi dibandingkan desa lain di dunia. Jadi dari 1000 orang 150 tuh sekolah, sedangkan di desa lain mungkin 1000 orang nggak ada yang sekolah satupun di Minangkabau saat itu. Haji Agus Salim dengar ada sekolah, dia bilang ke bapaknya dari Tanjung Pinang, "Pak, saya pulang aja ke Koto Gadang, saya mau jadi guru. Karena saya dengar guru di sana meninggal." Rustam meninggal, teman-teman. Rustam yang dikirim ke Belanda meninggal, dan Haji Agus Salim memutuskan pulang ke kampung halaman untuk menjadi guru. Tapi karena keterbatasan syarat administrasi, pemerintah Hindia Belanda menghentikan izin ngajar Haji Agus Salim pada tahun 1915. Karena dia tidak punya sertifikat, kalau nggak salah, sertifikat pengajaran atau pedagogik dari pemerintah Belanda. Sehingga tahun 15 dia tidak bisa mengajar dan dia merantau ke Jakarta. And the rest about Haji Agus Salim is the things that you can read in the history book. Karir dia jadi diplomat, menteri, dan ulama dan lain sebagainya bisa dilihat di buku sejarah. Lalu yang ingin saya ceritakan adalah bahwa budaya menuntut ilmu masih terjadi sampai sekarang, dan itu sangat berbeda. Ini kalau di Koto Gadang, anak-anak tuh dibangunkannya, bangun-bangun, sholat, lalu sekolah. Itu bukan hal yang umum di Minangkabau saat itu. Anak-anak Minangkabau dibangunkannya, bangun, sholat, dan cari duit. Atau silakan lanjut ke sawah, bantu ayah. Kira-kira seperti itu. Di Koto Gadang sudah berbeda sejak awal tahun 1900-an. Ini generasi yang mungkin saya dan Mbak Ajeng lebih terpapar ya, karena saat kita SD, SMP itu kita belajar tentang tokoh-tokoh ini, dan mungkin teman-teman juga masih mengetahui di Koto Gadang ada 3 pahlawan nasional, Haji Agus Salim, Rohana Kudus, dan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir Perdana Menteri kita pertama dulu, lalu Haji Agus Salim, the grand old man yang seorang polyglot, fasih berbicara dalam 9 bahasa. Minang dan Indonesia adalah bahasa ibunya. Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, Turki, dan Arab. Jadi ada 9 bahasa yang dia lancar. Dia adalah sosok produk dari sekolah kolonialisme HIS, HBS, dan seterusnya. Tapi dia tidak ingin anaknya jadi bangsa terjajah. Sehingga 10 anaknya, kalau nggak salah 8 yang hidup, dari 8, 7 homeschooling, diajar langsung oleh Haji Agus Salim dan istrinya. Hanya 1 yang tidak homeschooling. Kenapa? Karena saat anak terakhir sekolah, Indonesia sudah lepas dari belenggu penjajahan, sehingga dimasukkanlah ke dalam sekolah formal. Rohana Kudus, salah satu tokoh sentral yang baru saja menjadi pahlawan nasional, mungkin 2019, jadi agak terlambat. Dia adalah female jurnalis pertama, wartawati pertama di Indonesia. Dan 1912 dia udah menulis kolom di Sunting Melayu. Jadi wanita di Minangkabau saat itu masih urusan sumur, dapur, kasur. Rohana Kudus sudah menulis menentang penjajahan dan menentang konsep bahwa wanita adalah komoditas. Wanita adalah sama dan setara dengan pria. Muhammad Nazif juga ada dari pemerintahan Hindia Belanda sebagai Secretary of State saat itu, yang pertama yang dari etnis pribumi. Lalu ada Profesor Rasmin Rashid, penemu
jurusan penggagas jurusan paru di Indonesia, kedokteran paru. Jadi sekarang yang jejaknya adalah di Rumah Sakit Persahabatan. Ada aulanya jadi aula Profesor Rasmin Rashid. Dulu gelarnya namanya Long Arts. Long Arts bahasa Belanda artinya ahli paru. Ini ada Profesor Muhammad Syaf yang kalau di wilayah regional Sumatera sangat populer dan dia menjadi rektor pertama Universitas Andalas, Universitas Negeri di Sumatera Barat, di Padang. Ini Sunting Melayu yang tadi Ruhana Kudus mulai. Dia bukan penggagasnya, tapi dia adalah redaktur. Di sini ada tulisannya redaktris di Sunting Melayu. Surat kabar khusus perempuan. Bayangkan di mana saat itu wanita Sumatera Barat atau Minangkabau bahkan ke ruang tamu untuk membukakan pintu bagi tamu saja tidak boleh. Karena mereka hanya urusan sumur, dapur, kasur. Semua belakang. Akhirnya Ruhana Kudus bikin kerajinan Amestia untuk mengajarkan para wanita menenun dan menyulam. Awalnya tahun 1911 dia ajarkan wanita Koto Gadang membaca, menulis, dan berhitung. Lalu dikomplain oleh satu desa. Kenapa dikomplain? Karena kata orang desa, kalau wanita Koto Gadang bisa membaca, menulis, dan berhitung, mereka akan menikah dengan orang Eropa. Dan kalau sudah menikah dengan orang Eropa, hilanglah aset di Koto Gadang karena seluruh aset adalah milik wanita, sebagaimana di daerah lain di Minangkabau. Sampai sekarang jejak literasi di Koto Gadang masih ada. Awalnya Suara Kota Gedang, jadi Canang tahun 64 diinisiasi oleh perantau Koto Gadang di Bandung. Dan sampai sekarang majalah Canang, buletin khusus Koto Gadang masih ada. Jejak literasi, dokumentasi masih sangat kuat di Koto Gadang. Ini tadi bukti-bukti sejarah, teman-teman. List penderma atau siapa yang menjadi donatur Waterleidem. Bisa dilihat nama-nama orangnya, dan bahkan ada yang di Amsterdam, ada yang di kota-kota lain di seluruh dunia. Itu ada, inilah nilai sumbangan dia, dan inilah peresmian di tahun 1932 di depan Masjid Koto Gadang yang sampai sekarang masih ada. Ini Koto Gadang, gedung bawah tempat yang Yadato Kayo berkantor dulu. Gedung ini masih ada, teman-teman. Kita adaptive reuse. Sekarang menjadi pusat informasi pengunjung. Koto Gadang kalau masuk ke Koto Gadang harus masuk dulu ke gedung bawah ini. Inilah fotonya tahun 2025 tampak belakang. Ini dari depan, tampak belakangnya ini. Gedungnya masih berdiri sama persis di kaki Gunung Singgalang. Ini sebelum tahun 30 masih berbentuk kebun atau ladang sebelum berdirinya gedung bawah. Oke, saya tutup materi saya untuk ajakan. Jadi sejak tahun lalu Koto Gadang menjadi desa wisata terbaik juara 2 di Indonesia berdasarkan Wonderful Indonesia Awards, dan kita adalah juara 2 desa wisata berbasis budaya. Bagaimana parameternya, kenapa kita menang, itu semua secara sejarah saya ceritakan dalam 30 menit tadi, 20 menit tadi. Tapi pasti kalau ingin lihat lebih jauh harus mampir ke Koto Gadang. Dan informasi lebih detail tentang Koto Gadang bisa dilihat di www.kotogadang.id. Dari saya itu dulu, nanti kita bisa buka diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kasih masukan, silahkan. Terima kasih Mbak Ajem dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Julian. Mungkin aku mau kasih kasih kesempatan dulu ya ke kalian gitu untuk bertanya sebelum aku sendiri banyak pertanyaan soalnya. Waduh, serem juga nih. Oh, itu ada Sacha. Oh iya, silakan Sacha. Iya Mas, izin bertanya. Sebelumnya tadi sempat di-mention kalau peninggalan di tempat wisata tadi itu rumahnya berbentuk klaster. Nah, aku mau tanya kalau misalkan klaster itu memang sudah ada dari budaya orang-orang Minang dari dulu atau pas lagi pengaruh Belanda masuk gitu. Sama aku sebenarnya ada 2 pertanyaan. Kalau satu lagi itu based on yang aku tahu juga, dan tadi kan seperti mention kalau pas mulai ada Belanda
mereka tuh juga belajar udah bukan di surau lagi tapi langsung ke IMS. Nah, dan bisa kita bilang sebenarnya segitu dengan 150 dan lain sebagainya itu menurut aku udah lumayan banyak, karena kalau di Batavia sendiri itu atau di daerah Jawa itu sendiri kan mereka kalau mau sekolah kayak gitu harus anak bangsawan. Sedangkan kalau misalkan bisa sebanyak itu dari 14 datu tadi ya, 14 atau 16 ya, 16 ya sekitar segitu. Berarti kan bisa diasumsikan kalau itu bukan anak dari pejabat atau dari bangsawan gitu, tapi mereka udah bisa mendapatkan pendidikan yang at least lebih layak gitu. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu loh, dan jadi sangat-sangat penting gitu pendidikan di daerah Padang, di daerah Minang, di daerah wilayah tersebut gitu, daripada di Batavia, dan mereka bisa mendapatkan akses yang nggak perlu ada banyak syarat seperti mereka harus bangsawan dan lain sebagainya gitu sih, Mas. Terima kasih. Saya langsung jawab Mbak Ajeng ya, untuk Sacha. Thank you Sacha. Ini yang pertama klaster. Klaster itu warisan dari budaya Minangkabaunya atau Belanda. Jadi di Minangkabau yang di desa-desa yang pernah saya datangi dan saya baca, memang konsep klaster itu udah ada berdasarkan datu. Datu itu sebenarnya gelarnya, tapi nama sebuah perkumpulannya namanya Ninik Mama. Ninik Mama itu jadi kumpulan dari datu-datu. Nah, tapi yang membedakan adalah di desa-desa lain rumahnya kan rumah gadang. Rumah gadang itu satu rumah 5 ruang biasanya. Jadi klaster itu tidak terlihat jelas karena satu keluarga mungkin kita ber-60 ini hanya satu rumah di kampung. Karena kita berasal dari satu datu. Jadi tidak nyata gitu, nggak nampak obvious untuk sebuah tata ruang. Di Koto Gadang, rumah gadang yang besar yang 5 ruang itu sudah beralih ke rumah-rumah kecil bergaya kolonial. Sehingga kalau kita masuk ke Koto Gadang, nampak jelas sekali gitu. Ada sebuah klaster ini Datu Kayu. Lalu harus balik lagi itu. Kalau jalan kaki kita bisa tembus. Tapi kalau naik kendaraan motor aja nggak bisa tembus. Harus balik lagi, masuk lagi ke gang sebelah. Oh ini Datu Langkayu Basar. Nah jadi terasa auranya. Nah karena bangunannya sudah bergaya Indis, jadi lebih agak unik nuansanya. Konsep klaster memang sudah ada dari konsep Minang, tapi tata ruangnya agak berbeda, di mana rumah gadang tadinya besar-besar, satu gang, satu rumah. Sekarang satu gang ada deretan rumah yang seragam. Itu kali kalau menjawab tentang konsep klasternya. Jadi sudah ada di Minang, tapi saat adanya Hindia Belanda, itu teradaptasi dengan konsep rumah-rumah yang lebih kecil. Yang selanjutnya, anak-anak sudah tidak belajar di surau, tapi di ya HIS dan seterusnya, khususnya HIS ya. Kita hanya punya level SD atau HIS saat itu. Karena kalau mau lebih tinggi lagi, tetap harus ke Bukit Tinggi. Jalan kaki 3 km. Jadi kalau di Bukit Tinggi, orang-orang di Bukit Tinggi itu udah lihat kaki aja. Kalau betisnya besar, pasti anak Koto Gadang. Gitu, karena dia harus turun Ngarai Sianok, dia harus naik lagi. Jarak memang 3 kilo, tapi itu turun itu 100 meter ke bawah, naik lagi 100 meter ke atas. Itu udah ungkapannya umum tuh. Karena apa? Orang dari daerah desa lain nggak ada yang ke Bukit Tinggi untuk sekolah. Mereka memang nggak menempuh jalur itu. Mereka berdagang di pasar-pasar, bukan di pusat kota. Jadi kalau anak-anak sudah tidak belajar di surau, memang begitu. Bahkan sengaja jalan kaki setengah jam, 1 jam ke Bukit Tinggi. Nah, privilege ya. Privilege tentang kalau di Jawa mungkin kaum priayi, kaum-kaum yang darah biru dan lain sebagainya. Kalau di Koto Gadang itu agak unik. Tapi kalau untuk orang-orang Koto Gadang itu agak sensitif. Jadi kita memang ada plakat panjang dan plakat pendek, di mana part of the deal dari plakat pendek adalah kita diberikan akses untuk berkarir atau bersekolah di sekolah-sekolah berbahasa Belanda. In return apa? In return Koto Gadang sebagai akses masuk dari kota Bukit Tinggi bisa dilalui oleh para orang-orang Eropa saat itu menuju ke Kabupaten Agam. Jadi teman-teman, Koto Gadang benar-benar ada di lobinya Agam kalau dari Bukit Tinggi. Jadi Agam, orang Bukit Tinggi kalau mau ke Kabupaten Agam, ya lobinya ya Koto Gadang. Turun Ngarai Sianok, di Ngarai Sianok ada sungai, itulah batas administrasi. Setelah nyebrang sungai, itu Koto Gadang. Nah, saat itu disinyalir tahun 1841, orang Koto Gadang menandatangani perjanjian plakat pendek dengan Residen Sumatera Barat. Waktu itu Steinmetz kalau nggak salah namanya. Nah, itulah salah satunya
saling jaga. Akses dikasih orang Kota Gadang bisa sekolah, bisa bekerja, dan orang pemerintahan Hindia Belanda menjaga keamanan. Karena waktu itu masih sensi-sensi tuh urusan perang Padri. Jadi kita agak takut. Aduh, ini rumah terbakar gitu-gitu. Bahkan 1879, 1880, 102 rumah terbakar berdasarkan koran Belanda. Salah satunya rumah nenek saya. Gitu. Tapi 1879 harusnya udah agak jauh ya dari Padri. Tapi sentimen-sentimen rumah-rumah bakar-bakar itu masih ada. Itu kali saja yang bisa saya bantu. Nah, Baik Mas, terima kasih banyak yang sudah terjadi. di sini aku mau kasih catatan ya buat kalian gitu, bahwa buat kelas ya, sorry, bahwa tadi kan disebutin arsitektur Indis. Nah, arsitektur Indisnya tuh beda loh sama arsitektur Indis yang kita bahas di Jawa, yang kita bahas di Batavia. Di mana rumahnya rumah tembok, rumah apa sih namanya? Rumah bata. Rumah bata, terus ada indis tertutup, ada indis terbuka kan, yang awalnya indis tertutup, nggak pakai teras gitu-gitu, yang indis terbuka dengan simetris dengan teras dan sebagainya. Nah, di Koto Gadang yang disebut gaya indis, rumahnya dari kayu ya, Jur. Betul, kayu. Jadi jangan harap kamu melihat rumah gaya-gaya land house di Jawa sekarang, yang rumah-rumah kolonial zaman dulu, atau di ya rumah-rumah tua di Jakarta lah gitu ya, yang gaya-gayanya di Menteng gitu, bukan yang seperti itu gitu. Jadi berbeda ininya, gaya arsitekturnya gitu. Ada lagi nggak? Nah, kalau misalkan nggak ada, aku mau ngasih ini nih, mau apa ya? Kalau misalkan kita turis nih, Mas Julian, datang nih ke Koto Gadang, ke KG, what will we experience in the heritage, in the village? Paling menarik adalah 2 hari 1 malam menginap di rumah-rumah tua itu yang bergaya Indis yang tadi dijelaskan Mbak Ajeng, memang berbahan kayu. Jadi setelah KG Sumbar dari 2024 sudah benar-benar menetap di Koto Gadang dan mendefinisikan Koto Gadang sebagai kawasan pusaka yang nantinya utilisasinya berbasis pariwisata, kita melakukan pendekatan namanya adaptive reuse. Ini kita dibantu oleh para ahli dunia lah, yang waktu itu membantu kita bikin summer program dan seterusnya. Adaptive reuse itu rumah-rumah kosong itu harus cari uang buat rumah itu sendiri. Rumah saya kosong? Hampir semua rumah 90% kosong karena pemiliknya di rantau. Itu impact dari pendidikan tinggi. Dari 1850-an udah sekolah, udah kerja di birokrat, lalu nggak laku kan di kampung, harus ke kota. Ternyata orang Koto Gadang bukan selevel hanya kota Bukit Tinggi, harus naik ke kota yang lebih besar. Jadi lakulah di Jakarta dia, lakulah di Jawa, bahkan mungkin 1.000 orang ada kali di luar negeri sebagai diplomat gitu ya, yang dari Koto Gadang. Sehingga jauh dari realita di kampung. Rumah di kampung kosong, tidak ada pemiliknya, tapi ada penjaga rumahnya. Bayangin nih, level desa 1.000 orang, tapi punya rumah, punya pembantu. Aneh, anomali. Karena orang di desa itu nggak punya pembantu ya. Justru di desa lah pabrik, tanda kutip, ART dikirim ke kota. Tapi ini enggak. Kita di desa, kita punya ART. Jadi yang kembali ke desa hanya uang. Mereka cari uang kemanapun, uang kembali ke desa. Rumah kosong. Nah, tapi rumah yang kosong, nggak pernah dibuka jendelanya, mungkin dibuka seminggu sekali, itu rumah kayu, balapan cepet hancur apa cepet bener gitu ya, sama rayap gitu. Itu akhirnya kita konsepkan adaptive reuse. Rumah saya pribadi jadi kafe. Sekarang ada 10 rumah jadi homestay. Ada rumah jadi workshop perak, ada rumah jadi museum ini. Saya mohon maaf self proclaim aja karena nggak tahu terminologi yang tepat, tapi saya bilang ya museum inilah, biar orang museologi nggak tersinggung, tapi ini juga di atas levelnya dari pusat informasi gitu sebenarnya menurut saya pribadi. Jadi museum ini. Nah itu pertanyaan Bu Ajeng adalah mau ngapain di Koto Gadang? 2 hari 1 malam, check in siang di homestay kita yang adaptive reuse itu, yang 10 rumah. Lalu sorenya enak
sambil nungguin sunset, kita jalan keliling kawasan Pusaka Kota Gadang, jalan kaki. Jalan kaki itu sekitar total cuma 2,5 km, itu udah khatam tuh satu kawasan Pusaka. Nah, durasinya berapa lama itu yang tergantung. Kadang kita bisa masuk ke rumah orang, kita belajar bikin perak. Perak di Kota Gadang berbeda dengan perak di kota gede, walaupun secara harfiah itu sama, kota besar, kota gede di Jogja dan Kota Gadang di Sumatera Barat. Tapi tekniknya berbeda. Dulu di kota gede katanya dijadikan plat dulu, baru dijadikan kerajinan. Di Kota Gadang dijadikan benang dulu, baru dijadikan kerajinan. Sekarang tentunya udah akulturasi, asimilasi udah nggak terlihat. Tapi masih ada rumah-rumah itu yang membuat kerajinan perak. Lalu masuk lagi ke sulam. Belajar sulam. Jadi itu di rumah-rumah itu kita masuk, habisin 1 hari sampai malam, masuk ke kamar atau ke rumah. Nah, denger deh tuh kehidupan di desa yang banyakkan suara jangkrik daripada suara manusia. Di pinggir sawah. Kita 900 hektar total nagari Kota Gadang, 500 hektarnya sawah. Kawasan pusakanya cuma 40 hektar. Jadi sangat-sangat tenang banget. Lalu besok pagi baru kita bisa masuk ke aktivitas yang lebih adventurous lah. Ngaresianok Naninjau, geopark, ke sawah, ke hutan. Nah itu buat yang suka. Tapi kalau enggak, simple. 15 menit naik motor atau mobil, belanja di Jam Gadang kita gitu. Jadi Kota Gadang nggak bisa dijual paket wisatanya berdiri sendiri. Kita kayak ikan remora itu harus nempel di Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tinggi harus dijual. Jangan lupa ya, Bukit Tinggi masukin paket setengah hari ke Kota Gadang, minimal setengah hari. Syukur-syukur mau nginep di Kota Gadang. Oke, thank you. Nah, jadi itu yang aku mau highlight buat kalian ya, bahwa apa yang makanya Mas Jurian aku undang di sini gitu, karena ada yang kita highlight di sini, adaptive reuse gitu. There's some colonial heritage yang nganggur, tak terpakai, akhirnya dipakai jadi homestay, dibisniskan tanpa mengubah bentuk rumahnya itu sendiri, tanpa diubah jadi modern house ya gitu kan. Dan kita experience village, like colonial village, dengan heritage-nya, culinary heritage, historical heritage, bisa dipasarkan, bisa menghasilkan, bisa mempromosikan, bisa dipromosikan juga, bahkan moga-moga suatu hari nanti akan lebih mendunia gitu ya. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dari mengembangkan destinasi arkeologi kolonial. Itu sih sebenarnya yang mau aku highlights gitu di sini. Ini kita boleh pilih rumah kalau mau nginep. Iya, ini semua udah ada di sini. Jadi akomodasi ini semua pemilik rumahnya masing-masing, tapi manage by KG Sumbar. By KG Sumbar. Memang ada juga rumah-rumah yang udah kelihatan ya, udah baru lah, orang yang udah nggak ngikutin konsep heritage, tapi hampir semua masih konsep heritage gitu. Jadi ini kayak gini ya, nih rumah-rumahnya bukan apa sih land house gaya Indis yang kita biasa lihat di Batavia atau di Jawa gitu, beda. Gitu. Ya, atapnya kalau nggak segitiga berbentuk pelana seperti ini, rata-rata itu aja. Jadi udah nggak ada lagi rumah-rumah yang atap bagonjong ya. Kalau nggak segitiga pelana, tangganya batu, tapi batu ini hanya sampai setengah sini saja di depan untuk ruang tamu dan kamar depan. Sisanya kayu ke belakang, rumah panggung. Gitu. Nah, ini batu ketutup hanya di ruang tamu dan di kamar depan. Ke belakang ini kosong kolongnya. Jadi ini rumah panggung. Pertanyaannya kenapa kosong? Dulu hewan ternak, bebek. Kita nggak ternak hewan besar, kita ternak bebek khususnya dan ayam. Makanya kuliner Kota Gadang gulai itik cabai hijau, gulai bebek. Nah, lalu kita tetap konsep rumah Gadang. Rumah ini knockdown, Mbak Ajeng. Jadi kalau keluarga besar lagi pulang kampung bareng, kamar-kamar itu diangkat, kayunya ditaruh di kolong gitu sebagai gudang. Los lah ruangan ini, jadi satu aula jadinya. Nah, bisa tidur bareng-bareng rame-rame gitu. Betul, masuklah kasur di situ. Gitu. Keren banget. Nah, ini konsep yang unik juga. Dulu ini dua nenek, ini ada 2 pintu masuk nih.
2 pintu masuk, rumah kembar di tengahnya disekat sama dia. Oh, Ini rumah kembar, 2 pintu masuk, artinya 2 ruang tamu kacanya, ini 2 kamar depan. Tapi tadi 2 rumah. Nah, karena ini kan rumah ulayat, tanah ulayat, jadi pusako tinggi, diwariskan ke keturunan wanita. Kalaupun murah, kalau mahal tidak bisa dijual, kalau murah tidak bisa diberi. Itu konsepnya. Jadi harus turun sampai ke generasi selanjutnya. Sampai punah. Kalau punah, tawarkan ke tetangga. Beli dong gitu, biar bisa dilanjut lagi. Punah artinya tidak ada keturunan wanita. Nah ini rumah kembar ini, yang kanan punah. Dibukalah partisi di dalam, jadi satu rumah. Menjadi satu homestay sekarang. Gitu. gitu ya. Jadi rumah itu kepemilikannya ke perempuan karena matrilineal gitu. Iya betul. Jadi saya di sini numpang rumah adik saya. Oh, adik. Iya karena adik saya cewek, itu rumah mama juga dari ibunya ke adik. Jadi ya sekarang saya boleh tinggal di situ kan itu rumah ibu saya. Tapi anak saya sudah tidak boleh lagi. Anak Karena saya, cowok. iya karena saya cowok, jadi dia harus ngikut rumah ibunya kan gitu. Kalau dari anak Minang, rumah dia adalah rumah ibunya, bukan rumah bapaknya. Oke. Ya. Satu pertanyaan lagi Jur dari aku. Ya. Adiknya Agus Salim kan dibuang ya ke Bovendigul. ke Bovendigul, dianggap komunis gitu. During the historical walking tour, will you tell the dark history or the untold history? Ya. Gitu. Yang paling untold history adalah kita manggil semua namanya Opalice itu. Namanya Khalid. Namanya Khalid, kita dipanggil Opalice. Setahu aku dia nggak ada keturunan ya sampai meninggal. Tapi nanti aku coba double check. Jadi salah satu nenekku adalah adik dari Khalid Salim dan Agus Salim, beda ibu. Jadi ayah Agus Salim itu nikah 4 kali. Ini luar biasa nih. Populasi Kota Gadang cuma 1.000, yang 4 istrinya dia. Istri Sultan Salim, lu bayangin tuh. Klaster kita, Pak. Kita klaster 24, yang 4 loh, 1/6 istrinya. Dan itu bertetangga semua. Nggak kebayang lah. Ayahnya Syahrir bahkan nikah 6 kali. Yang 5 orang Kota Gadang. Ya itu fun fact aja sih. Itu karena tadi tanya untold story. Tapi Opalice memang nggak terlalu banyak bergaul dengan keluarga. Tapi yang kita tahu ya udah dia memang punya idealisme yang sangat kuat ya. Idealisme kuat. Bahkan di Bovendigul dia sampai sekarang dia tahanan politik paling lama di Bovendigul. Nggak pernah ada yang lebih lama dari dia ditahan di sana. Terus akhirnya dia pindah ke Australia sebentar karena Jepang masuk, dan saat Indonesia sudah tanda kutip merdeka, artinya dia sudah aman untuk pulang, dia banyak berdiskusi sama keluarga, apakah pantas saya pulang ke Indonesia, khususnya ke Sumatera Barat, karena saya sudah menjadi seorang Katolik gitu. Itu dia menjadi seorang Katolik, dia tanda kutip tercerahkan di Bovendigul karena adanya misionaris Katolik di sana. Akhirnya diskusi dia nggak pernah merasa ini ya inside story lah, nggak pernah merasa bahwa dia orang Indonesia, tapi dia adalah orang Hindia Belanda karena seumur hidupnya dia dibesarkan dengan bahasa Belanda, dengan pendidikan Belanda dan seterusnya. Akhirnya dari Australia dia memutuskan untuk pindah ke Belanda yang lebih dekat dengan hatinya, dan sejak itu nggak pernah pulang yang saya tahu dari ceritanya. Dan ya udah sampai selesai di sana, bahkan ketemu Haji Agus Salim pun di sana, ketemu keponakan-keponakannya juga di sana. Nggak pernah di Kota Gadang dan di Jakarta, di Indonesia nggak pernah. Yang menarik adalah gimana keluarga Salim sangat menggunakan kebudayaan Eropa ya, di mana nama belakang diturunkan. Di Minang nggak ada tuh. Nama anak dan nama bapak itu udah pasti berbeda. Jurian Andika anaknya namanya Mahfud Ahyar gitu ya. Gak ada nama depan, gak ada nama belakangnya sama. Tapi di keluarga Salim semua diturunkan. Walaupun dia menentang pendidikan kolonial, tapi ternyata ada budaya-budaya yang dia bawa turun sampai bawah. Profesor Emil Salim, mantan menteri kita juga. Ayah dari Profesor Emil Salim adalah adik dari Haji Agus Salim. Nah, namanya Bapak Bayi Salim, tokoh pergerakan di Palembang. Itulah, jadi mungkin itu sedikit yang saya tahu. Tentunya
banyak yang saya tahu dari data primer, karena kita dari keluarga benar-benar sumber-sumber data yang harusnya masuk nih, dibukukan gitu. Tapi sampai sekarang mungkin masih wait and see siapa yang mau ngerjain nih gitu. Oke. Anyone comment, questions? Grace. Silakan. Grace? Baik Mas dan Mbak, mohon maaf sebelumnya ya. Apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Oh ya. Jadi terima kasih sebelumnya Mas Durian atas pemaparan materinya yang sangat-sangat menarik. Jujur saya sangat tertarik dengan topik yang dibawakan pada hari ini karena ya, dari sini sendiri saya sendiri itu sering pergi ke Sumatera Barat, terutama di bagian Bukit Tinggi, tapi belum sampai ke Kota Gadangnya, Mas. Jadi dari yang pengalaman saya pribadi itu memang banyak sekali, terutama di Bukit Tinggi yang sering kan, Mas, itu tuh banyak sekali bangunan-bangunan tinggalan Belanda yang masih sangat terjaga sampai sekarang, dan kota-kotanya itu pun masih kayak tata letaknya masih kayak legit gitu. Nah, saya ingin bertanya, Mas, untuk bangunan-bangunan Indis yang kebanyakan itu memakai bahan kayu. Nah, itu kan itu tuh itu apakah dipengaruhi dari ketersediaan sumber daya alamnya, Mas? Kemudian atau dari kebudayaan Minangkabaunya itu sendiri, yaitu seperti rumah adatnya itu yang rumah gonjong atau rumah gadang itu memakai kayu, dan kemudian pas masa kolonial itu masuk, kemudian diadaptasi menjadi bangunan-bangunan yang sebelumnya itu biasanya terbuat dari bata, jadi menggunakan kayu. Nah, karena setahu saya juga, dan itu tuh kondisi iklim di Sumatera Barat itu tergolong dingin, Mas. Jadi kalau penggunaan kayu kan mungkin akan lebih berongga di bangunannya itu, jadi akan membuat suhu ruangan itu akan ikut dingin juga ya, Mas, dari setahu saya. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Oke, Grace. Ini pertanyaannya memaksa saya menjadi ahli multi bidang nih, tapi ini saya disclaimer berdasarkan cerita yang saya dapat dan saya gali sendiri ya. Nanti bisa di double check dan triple check ke para ahlinya. Jadi sustainability di Minangkabau luar biasa. Kita memang rumahnya kayu semua, bahkan sebelum bergaya Indis selalu kayu gitu. Nah, yang saya ingat sekali dari kakeknya nenek saya, jadi buyut saya, titipannya adalah apa? Itu orang Minang itu punya 3 hal: rumah, sawah, dan pandam pekuburan. Jadi mereka tuh sudah tahu di mana akan hidup, bagaimana cara hidup, artinya makan dari sawahnya, dan gimana dia akan dikuburkan. Jadi pemikiran itu visioner banget. Jadi nggak ada ceritanya orang Minang itu terlantar di jalan nggak punya rumah. Apalagi bingung mati mau dikubur di mana, nggak ada. Hidup juga bingung mau makan apa, nggak ada. Kalau dia orang Minang dia harus punya 3 hal itu. Nah itu. Lalu salah satu pandam pekuburan itu kan nggak dipakai sesering itu ya. Disitulah dimana orang-orang Sumatera Barat kalau di Koto Gadang menanam pohon kayu. Itu di situ dia menanam pohon kayu. Saya ingat kakeknya mama bilang itu opa udah tanam di sana ada 50 batang pohon surian. Mungkin di Jawa suren ya. Saya nggak tahu nama umumnya, tapi di Sumatera Barat disebut pohon surian. Pohon surian itulah yang 99% lebih lah itu menjadi bahan baku rumah-rumah kita. Dari zaman rumah adat sampai rumah Indis yang sekarang. Nah, jadi orang-orang di Koto Gadang, kalau saya disclaimer di Koto Gadang aja, dia nanam itu warisannya adalah kayu. Jadi anak cucunya nanti kalau rumah rubuh, rumah sebelum rubuh rusak, dia tahu kemana dia butuh bahan untuk perbaikan rumah. Sampai detik ini masih seperti itu. Dan udah dipanen sebagian, ditanam lagi sebagian surian. Nah, yang saya lihat di Koto Gadang, pohon jati jelek di sini.
Pohon jati tengahnya selalu bolong. Mungkin nggak tahu karena iklim kah dingin, kita ada di 950 meter di atas permukaan laut. Tadi kalau teman-teman lihat ya 19, 25 derajat tuh, 25 tuh udah paling panas di Koto Gadang. Jadi mungkin karena itu, tapi emang orang-orang di kampung selalu bilang, iya di sini kayu jati nggak pernah bagus gitu. Tapi Surian sangat kuat. Treatmentnya direndam di tabe atau apa kolap. Orang Minang sebutnya tabe, kolap direndam. Termasuk treatment bambu juga gitu. Bambu biasanya buat ornamen lah, tapi kita masih pakai kayu. Sampai sekarang masih seperti itu, Grace. Jadi itu yang saya tahu, dan saya jaga banget itu kebun pohon Surian itu, walaupun mungkin nggak akan dipanen di zaman hidup saya, tapi minimal adik saya atau anak adik saya tahu nanti kalau rumah perlu perbaikan, ke kebun mana kita harus ngambil bahan baku. Itu, Grace. Baik Mas, terima kasih banyak Mas. Ada lagi kah yang mau tanya atau komen? Izin Mbak, mau bertanya Mbak. Silahkan. Oke, sebelumnya suara saya, iya Mbak, terdengar nggak Mbak? Kedengaran. Oke. Terima kasih sebelumnya Mas Jurian sama Mbak Ajang. Kenalin, nama aku Nada. Aku kebetulan half Minang, jadi kayak opa oma aku itu suku Koto dan Piliang. Tapi jujur aku dari kecil itu tinggalnya di Jambi, dan orang-orang rumah aku tuh yang di Padang juga udah pindah semua ke Medan. Jadi kayak kalau pulang kampung tuh ke Medan. Jadi kayak aku udah dari kecil tuh aku udah jarang banget bersentuhan dengan budaya Minang gitu. Malah jadinya ke budaya Medan karena kayak udah lama banget pindah ke Medan. Cuma setelah pemaparan dari Mas Jurian ini, aku jadi kayak terbuka insight kalau apa ya, mungkin dulu aku nggak punya kapasitas untuk nanya banyak ya soal kebudayaan aku sendiri. Cuma satu hal sih, beberapa hal yang ingin aku tanyakan selama apa ya ikhtiar yang sudah dilakukan sama Mas dan teman-teman Mas untuk mengenalkan Koto Gadang lagi gitu ke dunia luar. Ada nggak sih kesusahan apa ya, kesulitan yang selama ini Mas dapatkan, dan pemerintah tuh udah bantu banyak nggak sih buat memperkenalkan heritage heritage Sumatera Barat tersebut. Terus kira-kira next to do-nya apa yang mau dilakuin gitu? Apakah wisata heritage Koto Gadang itu pengen dikenalin lagi, mungkin lebih luas, atau kayak udah cukup low-key gini aja biar heritage-nya juga terjaga gitu, Mas? Semoga terjawab. Semoga dapat ditanggapi. Terima kasih. Oke, makasih Nada. Pelestarian budaya, warisan, kawasan pusaka, musuhnya kan cuma satu, waktu. Ya, saya juga orang baru, saya bukan orang ahli di situ, tapi saya pikir selalu waktu dan waktu aja. Rakyat kecil tapi lebih lincah daripada pemerintah yang punya power dalam menghancurkan banyak sekali objek diduga cagar budaya. Hasil studi terakhir 2025 di Koto Gadang 42 hektar saja ada 171 ODCB, objek diduga cagar budaya gitu. Jadi kenapa saya senang sekali dikasih kesempatan ini, karena akademisi lah yang lebih pantas mempresentasikan ini ke para pemegang kekuasaan dan pemegang uang. Kalau si Jurian ini sarjana peternakan IPB, kerjanya bisnis analis, terus mau sosok ngomongin heritage, nggak kemakan sama orang-orang yang punya power dan punya uang. Tapi prinsipnya di saya memang terpaksa harus beradaptasi dengan kata pariwisata, karena suka nggak suka pariwisata itulah yang lebih seksi dibanding pelestarian cagar budaya atau heritage atau apapun ya, arkeologi mungkin, saya nggak tahu, tapi itu cara saya bagaimana bisa dapat sorotan harus masuk ke desa wisata. Tapi kata kunci yang saya tekankan ke organisasi saya ketua kelompok sadar wisata Nagari Koto Gadang. Jadi saya bentuk agar bisa berlomba di event-event yang diakui Kementerian Pariwisata. Salah satunya Wonderful Indonesia Awards yang kita juara 2. Nah, saya kumpulkan orang walaupun nggak banyak di desa, tapi adalah orang yang fokusnya adalah pelestarian gitu. Karena sampai saat ini saya nggak mau Koto Gadang jadi mass tourism. Jam Gadang sudah jadi mass tourism. 1.000 orang per hari, 10.000 orang per hari. Jajannya apa? Jajannya kerupuk, pakai mie di atas kerupuk. 1.000, 2.000 dikali 10.000 orang, gitu. 20 juta
uang masuk per hari. Mungkin itu mass tourism. Saya mau pendekatannya adalah quality tourism. Nggak harus ada 20.000 orang, 10.000 orang per hari. Cukup 10 orang sehari datang, tapi belanjanya 20 juta. Bagaimana? Ya kita punya selendang Sulaman Koto Gadang yang harganya satunya 5 juta. Kemarin Ibu Menpar datang sama rombongannya belanja 10 selendang, 50 juta. Uang masuk, uang berputar di Koto Gadang sehari. Tapi nggak masif. Artinya itu yang saya kesulitan, kalau ngomongin kesulitan, gimana saya meyakinkan stakeholder bahwa less is more. Sedangkan di Sumatera Barat maunya rame. Nah rame, itu yang rame uang masuk, apa sampah tertinggal di kampung. Itu yang harus dilihat. Akhirnya adaptasi KG, suka nggak suka harus masuk ke level pariwisata. Gimana kita sebagai pemegang kuncinya nih, gatekeepernya, pariwisata jangan sampai masif di Koto Gadang. Koto Gadang masih bisa. Jadi kita bikin niche market. Saya sadar orang Jakarta, orang Indonesia nggak suka jalan kaki. Apa yang saya siapin? Sepeda, sewa sepeda. Masih nggak suka juga, genjot. Saya sediain mobil golf. Nah, saya mobil golf kita sekarang kapasitasnya 10 orang, masih baru 1 unit. Kenapa mobil golf? Biar segmennya jelas, A plus, B. Padahal kalau di desa lain disebutnya apa? Odong-odong. Odong-odong, ekspektasi orang 5.000. Kalau mobil golf bolehlah 25.000, walaupun nggak jalan di lapangan golf. Jadi kita butuh pencerita, kita butuh interpreter, kita butuh storyteller. Karena produknya, modalnya udah ada di Koto Gadang. Dan memang semua produk premium. Kerajinan perak sekarang perak 1 gram 45.000. Kemarin Bapak anggota DPD beli miniatur rumah gadang kecil sekali. Enteng lagi, 24 juta. Karena memang segmennya udah itu harganya memang mahal. Masterpiece gitu. Jadi itulah yang harus kita kembangin. Sekarang saya seperti itu, sekalian saya ngajak teman-teman datang ke Koto Gadang ya. Jadi nanti yang saya omongin ini benar apa omongan doang. Ya, mungkin langsung. Atau magang kerjasama sama kampus. Wah, ada tuh. Senang hati, kita kan lagi mau naikin kelasnya ke museum. Dari museum ini ke museum-museuman. Apa sih Merdeka Belajar ya kamu tuh? Masih ada kan yang program magang? Iya ada Mbak. Nah, tapi lo harus kerja sama kampus, Jur. Terus jadi nanti mereka bisa pilih magang ke situ. Dengan senang hati. Unan baru ada angkatan 1 nih arkeologi nih. Jadi aku lagi approach mereka. Mereka baru buka angkatan 1 arkeologi. Oh, Andalas. Andalas. Tapi ya ini baru, karena baru kebetulan dosen juga kita kenal. Ini baru approach. Oke, ada lagi nggak yang mau komen atau mau nanya? Udah? Oke, kalau misalkan udah, berarti saya mau kasih satu highlight lagi nih ya, gitu dari yang tadi kita dengarkan dari Mas Jurian selama 1 jam inilah ya, gitu kan. Sadar nggak betapa banyaknya sejarah yang kita nggak pernah dengar sebelumnya? Gimana? Ya Mbak, banyak Mbak. Kenapa begitu? Do you know why? Or at least guess why? Kira-kira? Mungkin tidak tersampaikan dengan baik ya Mbak. Kenapa tidak tersampaikan dengan baik? Sesimpel Rohana Kudus aja. Have you ever heard about her before? Yang sudah pernah dengar Rohana Kudus sebelumnya, sebelum hari ini? Belum, Siapa? Mbak. Grace doang. Saya pernah, belum, Mbak. Oh, Grace belum ada yang pernah. Yang lain? Belum, Mbak. Oke. Kenapa begitu? Tapi kamu semua tahu Kartini kan? Tahu Mbak. Why? Kartini tahun berapa ya, Jur? 18 something.
1870-an juga ya. Lumayan sezaman juga nggak Mbak? Iya sih. Kartini dan Ruhana. Ruhana Kudus kan 1870-an juga ya, gitu kan. Iya Mbak. Kartini menulis surat ke orang Belanda. Kartini bikin sekolah sih buat anak-anak perempuan di situ ya. Ruhana Kudus juga punya sekolah kan, mengajarkan kerajinan Amai Setia. Dia bahkan menulis, menjadi editor, jadi editor koran. Dia menuliskan pemikirannya ke publik. Yang satu nulis tulisannya surat. Yang terkenal yang di Jawa, bukan yang di Sumatera Barat. Kenapa? Semua itu karena politik berendingan either Belanda ataupun setelah kita merdeka, bahwa semuanya itu, apalagi di era Soeharto, semuanya jadi Jawa sentris. Jadi sejarah yang banyak kamu pelajarin banyak adalah sejarah Jawa. Kalau sejarah di daerah-daerah lain sepotong-sepotong, perang Padri, ya. Tapi cuman apa sih Imam Bonjol sebagai pahlawan dari perang Padri, which is kenapa perang Padri terjadi, apa efeknya kita nggak pernah tahu kan, nggak pernah dibahas secara umum gitu. Karena semuanya bahasnya cuman sejarah yang dia pelajari di sekolah. Zaman aku, mungkin juga sampai zaman kamu, atau jangan-jangan zaman kamu udah di-erase gitu ya, udah lebih disederhanakan lagi gitu. Hanya urusannya kayak tahun-tahun perang, tapi nggak pernah why, nggak pernah, and then what happen next gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak paham. Dan karena ini Jawa sentris, zaman Soeharto juga butuh sosok ibuisme dengan adanya Dharma Wanita dan sebagainya. Ya cocoklah Kartini yang punya pemikiran modern tapi nggak memberontak-berontak amat gitu loh. Nggak benar-benar yang nulis langsung terang-terangan di koran. Makanya Ruhana Kudus baru jadi pahlawan nasional baru belakangan ini, setelah orang mulai lebih sadar bahwa ada perannya yang lain ya gitu. Kayak gitu. Jadi jangan terima mentah-mentah narasi sejarah kita juga sih sebenarnya, karena itu pasti ada making and remaking and unmaking, and who's making it gitu kan, who's writing it, di zaman apa sejarah itu ditulis, siapa yang menulis, untuk kepentingan apa gitu. Itu pun berlanjut ke arkeologi, dari bagaimana kita menarasikan temuan, bagaimana kita menganalisis dan sebagainya. Itu kan tergantung sudut pandang siapa kita mau pakainya, mau kata-katanya siapa, mau melibatkan lokal, apa sudut pandang kita sebagai orang kota, apa justru sudut pandang Belanda yang kita masih adopsi secara nggak sadar terus-terusan gitu ya gitu. Jadi itu satu hal yang bisa kita pelajari juga dari kelas ini hari ini gitu, bahwa banyak sejarah lokal yang sebenarnya nggak keluar karena politik negara juga gitu. Gitu sih. Apalagi ada lagi yang mau komen? Kalau nggak kita udahan nih. Satu, aku mau nanya sesuatu sih, Jul. Enggak sih, nggak mesti dijawab. Cuman mau share aja. Kalau yang gue tahu ya gitu kan, Belanda tuh punya budaya namanya Sinterklas. Zaman kita kecil ada pit hitam. Sinterklasnya bukan Santa Claus Amerika ala Coca-Cola loh ya gitu. Ini Sinterklas Belanda yang Sinterklas tanggal 5 Desember, bukan 25 Desember gitu. Nah, waktu orang tua gue kecil dan angkatan beberapa teman-temannya gitu ya, di yang tinggalnya either di Jakarta, di Bandung, di Makassar, Jogja gitu tuh, mereka walaupun Muslim merayakan Sinterklas. Jadi kayak malam tanggal 4 Desember itu naruh sepatu isinya rumput sama gambar atau apa gitu ya, buat si kudanya atau rusaknya Sinterklas. Terus nanti besoknya ada hadiah gitu. Nah, tapi ya gue belum riset secara dalam ya, tapi maksudnya yang gue tahu ini tuh nggak berurusan sama agama. Jadi banyak justru orang Islam yang punya seperti itu. Waktu kecil gue juga masih gitu sih, tapi ternyata urusannya sama kakek nenek lu, generasi kakek nenek kita gitu ya, yang sebenarnya kerja sama Belanda atau enggak gitu, atau yang kelas ekonomi, sosial ekonominya di atas gitu kan. Justru
Kalau yang di bawah malah walaupun agamanya merayakan Natal tapi nggak sinterklasan gitu. Itu yang aku temuin ya gitu kan di berbagai tempat. Nah, yang gue penasaran kalau dengan Koto Gadang yang budaya sangat Belanda, jangan-jangan dulu pada sinterklasan, jangan-jangan. Sangat. Nih harus dibedain nih. Nih jadi orang Koto Gadang banyak di rantau. Yang di Koto Gadang adalah orang dari daerah lain di Sumatera Barat merantau ke Koto Gadang, menggarap sawah orang Koto Gadang dan menjaga rumah orang Koto Gadang. Sehingga ada mix nih. Jadi sekarang kalau ke Koto Gadang belum tentu itu budaya orang Koto Gadang, gitu ya. Nah, budaya orang Koto Gadang adalah yang kita temui di rantau. Kalau gue di Jakarta ada. Saya bilangnya bukan sinterklas dan pit hitam, suarte pit, ya kan? Suarte pit si hitam. Itu ada. Dan rata-rata pendidikan orang Koto Gadang sekolahnya saat itu nggak mau negeri tapi sekolah Katolik. Karena dulu sekolah Islam non pesantren masih sangat terbatas. Ya, kita beruntung kita lahir di zaman sudah ada SD Al-Izhar, Pondok Labu, Al-Azhar. Dulu belum. Dulu ya pendidikan Islam tuh pesantren. Nah, sehingga papa tuh Pamudi Luhur, mama itu Santa Maria Padang dan lain sebagainya. Nah, walaupun di Kota Padang di Sumatera Barat. Lalu percaya nggak? Saya sampai lulus SMA nyanyi selamat ulang tahun masih bahasa Belanda, Mbak Ajeng. Karena opa dan oma yang senang bernyanyi. Dan itu selalu bahasa Belanda. Sampai sekarang saya ngerti. Saya hafal tapi nggak ngerti. Maaf, saya hafal tapi nggak ngerti. Gitu. Nah, tapi setelah mereka meninggal. Serta mulia itu. Langzal Leven Indah Loria. Betul. Nah, setelah mereka meninggal, barulah berganti kan. Mungkin sudah jadi republik. Mama papa juga nggak berbicara bahasa Belanda karena nggak ngomong lagi dengan orang tuanya. Dan udah nggak ngomong Minang. Kalau kakek nenek semua udah, wah bahasa baik sampai buruk Belanda terus. Kita butuh sari tilawah kita nggak ngerti. Tapi ya itulah di Koto Gadang budaya orang Koto Gadang di rantau benar sama. Suarte Pit, Langsal Sleven dan Gloria, terus banyak sekali yang sangat ke Belanda-Belandaan. Tapi saat nanti ke Koto Gadang mungkin hanya sisa 1-3 orang saja yang bisa berbahasa Belanda di kampung kita. Dan secara sosial sudah agak berbeda karena the real Koto Gadang pergi. Nah, misi saya isi kelas-kelas seperti ini apa? Saya pengen naturalisasi orang ke Koto Gadang seperti PSSI naturalisasi diasporanya di Belanda karena basically itu orang Indonesia tapi udah lama di Belanda. Mungkin lahir, mungkin bapak ibu lahir di sana. Biar quick win Indonesia harus masuk Piala Dunia. Nah, quick win saya naturalisasi lagi tuh diaspora Koto Gadang yang bahasa Jawa, ngomong bahasa Betawi seperti saya, bahkan not even speak bahasa Indonesia. Saya lagi bikin cool factor of living in Koto Gadang. Mereka balik, quick win-nya itu. Baru long term game-nya adalah perubahan sosial di kampung. Edukasi di kampung. Karena itu adalah long term game. Itu. Berarti nyokap lu sinterklasan? Iya. Dari SD sampai lulus SMA, sekolah Katolik. Enggak, maksudnya kalau 5 Desember nyokap sinterklasan? Iya, karena budaya di sekolah terbawa di rumah. Di rumah. Jadi nyiapin nyiapin sepatu gitu. Iya, Pak Opa dulu di Semen Padang, Opa itu papanya mama, Semen Padang, dulu masih Portland Semen Maskapai. Yang inlander di kantor Semen Padang saat itu cuma 3 orang. Olahraganya apa? Main bridge. Jadi Opa saat pensiun dia ngajar bahasa Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, dan bridge. Setelah pensiun dari Semen Padang. Gitu. Ini off the record kelas. Kapan-kapan gue ngobrol sama nyokap lu ya? Tapi dia sekarang karena cucunya diangkut ke Koto Gadang, dia sekarang di Koto Gadang. Tahu, makanya. Oh iya, silakan. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak Mas Jurian, udah 1,5 jam. Emang jadwalnya kita 1,5 jam dari jam 11 maksimal 12:30 karena sebenarnya ini 2 kelas pagi jam 9 sampai jam 11, kelas siang jam 1 sampai jam 3. Dan tapi kan nggak mungkin 2 kali ya, jadi aku gabungin di jam 11 sampai 12:30 di mana mereka free karena nanti pasti ada kelas lain yang apa ya, tandemannya gitu loh, change-nya gantinya gitu. Oke, makasih banyak sekali lagi buat Mas Jurian hari ini. Banyak Mbak Ajeng. Banyak sekali insight baru yang menarik dan yang kita
gak pernah bahas sebelumnya ya di kelas. So thank you so much. Oke, makasih Mbak Aja, makasih teman-teman semua. Oke, minggu depan aku nggak bisa masuk karena harus ke Jawa Timur. Jadi gunakan your free time buat bikin tugas UAS ya. Gitu. Nanti kita ketemu in the next 2 weeks. Mbak mau tanya untuk UAS jadinya gimana Mbak? Hari Jumat bisa Mas Argi, jadi tanggal 5 ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Ini aku end meeting ya. Makasih ya Jur. Iya Mbak, makasih banyak. Makasih. Makasih banyak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak.